Ibu ulang tahun. Ya, aku tahu. Kado apa yang kau siapkan? Ibu tak butuh kado apa-apa. Begitukah? Kau sudah melihat ibu hari ini? Sudah. Wajahnya tersenyum, tapi hatinya gundah. Gundah kenapa? Ibu gundah karena anak-anaknya semakin tak ramah. Ibu resah karena solidaritas kita melemah. Padahal kita masih satu rumah. Ya. Sepertinya ibu memendam lara. Dia tak ingin putra-putrinya bersedih. Rumah ini begitu besar. Semua serba ada. Rumah yang diberi nama Indonesia. Rumah yang atapnya begitu kuat untuk kita berteduh. Pancasila. Dinding rumah ini juga begitu kokoh. Karena dibangun dengan persatuan. Lalu apa yang membuat ibu gundah? Bukankah pertengkaran itu biasa dalam keluarga? Kita memang bersaudara. Tapi bukan berarti tidak akan ada pertengkaran. Konflik itu wajar menurutku. Iya, memang wajar. Tapi coba aku perhatikan. Dinding persatuan rumah ini mulai retak. Atap Pancasilanya tak lagi diperhatikan. Dan meja makan itu tak lagi seramai dulu. Kau benar. Hanya beberapa saja yang masih duduk bersama di meja makan itu. Yaitu karena sebagian dari kita hanya mementingkan perut sendiri. Mementingkan kelompok masing-masing. Aku merindukan duduk dan makan bersama di meja itu. Meja yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kebanyakan dari kita enggan untuk membaca kembali buku-buku lama. Buku-buku yang bercerita tentang bagaimana rumah ini dibangun. Bagaimana pondasi rumah ini dibentuk. Bagaimana kokohnya dinding persatuan ini. Dan bagaimana atap Pancasila itu dipasang. Serta bagaimana nikmatnya makan di meja Bhinneka Tunggal Ika. Tiba-tiba aku teringat pesan dari pendahulu kita. Pahlawan yang bernama Nyi Ageng Serang. Dia pernah berkata, untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya. Dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Yang disebutkan oleh Nyi Ageng Serang merupakan salah satu yang membuat kokoh pondasi rumah ini. Dahulu pahlawan-pahlawan berjuang merebut kembali rumah ini
Dengan bambu mereka menyerbu. Dengan lantang suara mereka mempertahankan rumah ini demi Ibu Pertiwi. Tak peduli tua, tak peduli muda, tak peduli walau beda agama, tak peduli walau beda suku dan warna. Ya, meskipun ada rasa saling tidak suka antara satu dan lainnya, tapi mereka kesampingkan ego itu. Semua untuk Indonesia. Jadi kau merasa kita sudah tak sejalan? Aku merasa kepedulian kita tak sebesar dulu. Iya. Sulit memang melihat kesamaan di tengah tebalnya kabut perbedaan. Profesor Muhammad Yamin SH, salah seorang pahlawan nasional, beliau pernah berkata, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong belaka, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul dari akar sejarah bangsa kita sendiri. Aku mengerti. Dulu dan sekarang memang berbeda. Aku akui itu. Dulu semangat perjuangan begitu membara. Suara-suara kemerdekaan menggelegar, membuat musuh-musuh menjadi gentar. Zaman telah berubah. Ya, aku akui itu. Kita memang semakin tak ramah satu sama lain. Ada benarnya yang kau sampaikan tentang mereka-mereka yang mementingkan kelompoknya sendiri. Tapi yakinlah, sebagian putra-putri Ibu Pertiwi juga tengah berjuang membenahi rumah ini. Dengan apa mereka berjuang? Untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan bangsa ini? Untuk kepentingan bangsa ini tentunya. Aku yakin pemuda-pemudi masih mau berjuang. Aku sebenarnya tak membenci mereka. Aku kesal. Aku kesal karena aku tak mampu membuat mereka sadar untuk lebih mencintai Ibu Pertiwi. Ya, aku mengerti. Jas merah. Begitu bukan? Kata Insinyur Soekarno. Ya, jas merah. Itu sangat terkenal. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Aku sedih tatkala sebagian dari kita saat ini tak lagi mengedepankan adab sopan santun, tak lagi menganggap penting perjuangan-perjuangan pahlawan, bahkan sebagian dari kita mengolok-olok pesan perjuangan, menghina para pemimpin, seolah ucapan para pahlawan itu adalah gurauan, seolah para pemimpin kita terlalu hina. Mereka tak lagi memaknai sejarah. Ya, Muhammad Hatta pernah berkata, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tapi semata-mata untuk membela cita-cita. Memang sebagian dari kita tak lagi memaknai pesan-pesan itu dengan hati. Aku ingin bertanya padamu,
tentang kondisi bangsa kita saat ini. Apakah semakin bobrok? Sebab aku merasa demikian. Aku tak tahu. Tapi yang aku tahu, memang belakangan ini bangsa kita tengah diuji persatuannya, tengah diuji sopan santunnya, dan tengah diuji kemampuannya. Bukankah mudah bagi bangsa asing untuk memecah belah kita di saat kita tak lagi saling peduli? Aku masih yakin, sangat yakin, kita semua masih mencintai negara ini. Tak peduli bagaimanapun rupa negara ini. Right or wrong my country, Lebih-lebih kalau kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Ayo, berdiri untuk negeri. Ukir kembali senyum di wajah Ibu Pertiwi. Doremi, Doni, Andre, mengucapkan ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. semoga Indonesia semakin jaya. Semoga Ibu Pertiwi semakin dicintai. Merdeka!